Oke, halo semuanya. Hari ini saya akan membuat step by step tutorial cara membuat email autoresponder menggunakan AI. Dan ini akan menggunakan tools N8N. Jadi ini tools yang no code. Jadi kalian nggak harus jadi programmer gitu-gitu untuk bisa melakukan hal ini. Ya cukup paham sedikit aja. Ada logiknya sedikit. Dan itu pasti kalian bisa. Jadi harapan saya ketika nanti teman-teman semua nonton ini bisa membangun logiknya. Oh, dari ini kayaknya bisa masukin ke Excel deh. Kayaknya ini bisa ditambahin ini. Jadi bisa bangun logiknya seperti itu, dan itu pasti akan hasilnya akan luar biasa sekali kalau kalian membuat AI automation nantinya atau AI agent nantinya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tutorial. Oke, buat teman-teman semua, kalian masuk ke websitenya N8N. Kalian tinggal cari aja di Google n8n.io. Nanti akan muncul tab seperti ini. Pasti kalian harus sign in dulu, gunakan email kalian, sign in. Dan saya sudah ada akun sebelumnya, jadi saya tinggal sign in. Nanti kalau kalian masuk ke website seperti ini, kalian bisa, kalau belum punya akun, tinggal tekan get started, terus isi ini gitu loh. Isi ini, masukin email kalian, nama kalian, password kalian, kalian bikin akun kalian sendiri. Tapi karena saya sudah punya akun, saya masuk ke akun saya. Oke, udah masuk. Nanti akan muncul di website seperti ini. Ketika kalian sudah masuk ke akun kalian, ada banyak sekali tab-tab di sini, cuman kita fokusnya nggak ke situ, kita langsung akan membuat workflow-nya aja. Jadi kalian tekan ini, di kanan atas ini ada create workflow, tekan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini tempat dimana kita akan buat workflow tersebut. Ada add first step-nya. Ya, ini dimulai semua itu dari sini. Jadi ini yang saya bilang, triggernya itu ada banyak sebenarnya. Ada banyak, tapi yang akan saya contohkan dari sini adalah ketika orang atau kliennya mengisi form. Jadi ketika orang mengisi form, nanti dia akan otomatis masuk ke email mereka. Di formnya itu nanti, dalam case ini saya akan bikin contohnya adalah klien yang memerlukan jasa saya untuk membuat AI automation atau apapun itu di bisnis mereka. Bisa jadi chatbot atau apapun itu, atau AI agent. Ini di case yang saya bikin saat ini. Jadi di sini ada banyak sekali. Kalian tinggal tekan aja. Kalau yang di ini tinggal tekan aja on form submission. Form submission. Nah, ketika dapat seperti ini nggak perlu takut atau gimana. Mungkin kelihatannya agak rumit ya. Cuma sebenarnya nggak serumit itu. Kalian harus lihat dulu ini. Ini luar biasa sekali, ini sangat membantu. Jam kalian untuk membalas email seperti itu pasti akan terpotong. Jadi ini otomatis kayak keren banget, ini top banget. Jadi ketika di sini authentication-nya, di sini ada, di atasnya ini ada link test URL dan production URL. Ini sebenarnya sama aja, nggak ada yang beda sekarang. Jadi ketika kalian nanti misalnya mau mengirimkan form ini ke orang lain, ya kalian tinggal copy aja ini, itu nanti orangnya bisa langsung isi. Sorry, authentication-nya kita tinggal pilih aja non. Terus form title-nya, ini judul dari form ini apa yang kita mau contoh, Marble AI. Kalian mau deskripsi form ini itu apa? Tergantung yang kalian butuhkan. Contoh kalau di sini saya bikin, silahkan diisi. Sorry. Ini adalah form dari Marble AI. Silahkan, silahkan diisi dan tunggu tim kami kembali secepatnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini, di bawah sini tuh ada, ini tuh baru bagian atasnya kalau form itu. Jadi kayak baru judulnya itu Marble AI, deskripsinya adalah ini tadi. Ini adalah form dari Marble AI, silahkan diisi dan tunggu tim kami kembali secepatnya. Itu baru awalannya. Terus kemudian di bawahnya sini ada tulisan add ini, add form element. Kita tinggal tekan. Nah, ini field name-nya. Contohnya, biasa kalau di form itu nama depan. Nama depan. Elemen type-nya, teks, sudah benar. Placeholder-nya, ini placeholder tuh contohnya. Kita berikan contohnya. Contoh nama depan saya di ini, require field-nya harus harus diisi. Kalau ini wajib, tapi kalau nggak wajib ya jangan diisi. Ini require field itu adalah form ini kekirim kalau ini udah diisi. Kalau bagian ini tuh udah diisi, field yang ini udah diisi. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, coba kita tes execute step-nya. Nah, dia akan munculnya tuh seperti ini. Ya, nama depan. Oh, sorry, agak typo. Marble AI, nama depan. Itu contohnya itu adalah dir. Jadi kalau isi nama teman, contoh Agus. Nah, seperti itu. Oke, kita kembali. Contoh Agus.
Kita submit. Nah, ketika submit sudah muncul di sini. Sudah ada keluar hasilnya, nama depannya Agus. Kita bisa lihat nih dengan berbagai macam, ada tiga pilihan, ada skema, ada table, ada JSON. Cuman orang-orang lebih suka lihat pakai skema, lebih jelas. Table juga. Lalu kemudian nama depan kita tinggal tambahin lagi field name-nya. Berikut biasanya adalah setelah nama depan adalah nama belakang. Nama belakang. Ini masih sama, elemen type-nya tetap teks, placeholder-nya apa ini? Kita berikan contoh, nama saya contoh belakangnya able. Nah, dia able. Required field-nya dinyalain lagi, add from element, ini nomor telepon. Elemen type-nya tetap teks. Sebenarnya ada buat number, cuman saya lebih suka kalau pakai teks karena lebih oke aja, lebih sesuai lah. Mungkin nanti kalian akan tes dan itu bakal lebih enak kalau pakai teks sendiri. Kita berikan contohnya, terserah mau 08 langsung atau plus 62, cuman kita coba tes aja plus 62, 08 bla 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 2345. Oke, ini require field lagi. Terus kemudian setelah nomor telepon biasanya adalah email. Elemen type-nya sini kebetulan ada email, jadi kalian tinggal pilih email aja, email. Terus kemudian placeholder-nya label lama 7 gmail.com. Oke, ini require field-nya dinyalain lagi. Terus nama perusahaan. Elemen type-nya tetap teks, placeholder-nya contoh Google. Nah, require field lagi. Terus kita bikin lagi, karena ini case-nya adalah mereka ini yang isi ini pasti klien. Jadi kita harus tanya apa yang mereka butuhkan dari saya dong. Jadi apa yang kamu butuhkan? Ini elemen type-nya teks tetap. Oke, ini placeholder-nya kita nggak usah isi karena kita nggak tahu apa yang mereka butuhkan. Lalu kemudian field berikutnya adalah nama perusahaan, apa yang kamu butuhkan. Terakhir itu adalah mungkin deadline. Deadline, elemen type-nya teks tetap. Placeholder-nya apa? Kita berikan contoh mungkin 2 sampai 3 minggu. Oke, ini require field. Nah, udah seperti ini. Ini udah lengkap. Coba sekarang kita tes execute step. Nah, seperti ini munculnya akan seperti ini. Marble AI, ini adalah form dari Marble AI. Silahkan diisi dan tunggu tim kami kembali secepatnya. Ini keren banget. Terus nama depan kita isi nama saya aja. Di belakang able. Nomor telepon plus 62 bla 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 bla. Emailnya pakai email saya aja. Tetap sama. bambang07@gmail.com. Nama perusahaannya Marble AI. Apa yang kamu butuhkan? Kira-kira apa nih kalau klien butuh dari perusahaan AI atau mesin agency ya, contoh saya perlu chatbot please. Deadline-nya 2 minggu. 2 minggu. Oke, kita submit. Nah, ini sudah ada hasilnya di sini. Kita bisa lihat nama depan Dirk, nama belakang Able, nomor teleponnya bla bla bla, emailnya ini, nama perusahaannya apa yang kamu butuhkan, saya perlu chatbot. Deadline-nya 2 minggu. Nah, ini udah luar biasa banget, tapi ini baru awal. Nah, formnya sudah diisi. Nah, logik berikutnya adalah kita masukkan ini ke AI, biar AI yang membuat email ini. Nanti dia akan mengcustom email ini sebaik mungkin, tapi kita perintahkan dulu ini seperti apa. Ini kita lanjut. Setelah itu kita sini ada tanda plus ya, kita tanda plus, tekan, terus pilih yang AI ini, AI, terus pilih yang open AI dan kita akan pilih message model. Nah, oke, ini ada seperti ini. Ini nggak rumit ya, ini jangan langsung mungkin sudah mau nyerah kalian, jangan. Ini seru banget nih, kalau sampai akhir nanti kalian pasti bakal happy ketika kalian bisa bikin ini. Ini pertama harus kita bikin dulu API key-nya, tapi terserah kalian mau ikutin yang free dari N8N-nya juga ada, tapi kalau kalian juga mau buat API key sendiri bisa. Coba kita bikin credential, cuman karena ini masih tutorial saya pakai yang N8N free aja, tapi saya akan contohkan menggunakan API keys dari OpenAI.
kita create new credential. Ini kita perlu API key-nya. Jadi kita langsung search aja di sini. Itu adalah platform dot kita gini. Oke, karena di sini itu tuh masih sulit banget ya. Di website saya ini sulit banget buat cari API key-nya. Jadi tinggal langsung di sini seharusnya ditambahin API slash key. Nah, slash key. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian tinggal pilih aja nih di kanan atas ada create a new secret key. Kan kita kasih nama contoh YouTube. Nah, kita tinggal langsung tekan aja create secret key. Setelah kalian dapat, kalian langsung copy aja ini secret key-nya dan masukin kembali ke sini API key-nya. Tinggal paste dan save. Nah, itu udah aktif dari akun kalian API key-nya. Jadi yang dipakai di sini adalah ketika menghubungkan dengan API key itu adalah berarti API key-nya itu menggunakan akun kalian yang terhubung dengan OpenAI. Jadi contoh ya harus supaya lebih maksimal ya kalian harus join premium dari kalian harus subscribe OpenAI dulu supaya hasilnya itu lebih maksimal nantinya. Dan sebagai contoh saya lebih pakai yang N8N free OpenAI aja. Ini lebih bagus. Resource-nya tetap teks, operation-nya message model udah benar, from list. Jadi gini, mungkin ketika ini video di-upload itu mungkin sudah ada lagi model terbaru dari GPT ya. Cuman saran saya harus selalu gunakan yang terbaru. Ini yang terbaru ini GPT-5 mini yang ada di sini. Yang ada di sini. Jadi kita tinggal pilih ini aja GPT-5 mini. Terus kemudian ini tab kita message dulu nih. Tabnya teks terus saya suka yang pertamanya ini kita bikin dulu sistemnya kita jadi kita kasih tahu dia role-nya dia apa. Role-nya dia ini sistem kita kasih tahu dia adalah kamu adalah asisten terbaik dalam membuat email. Ini contohnya. Cuman kalian terserah kalian mau bikin apa, dia sebagai apa, yaitu tergantung kebutuhan kalian. Cuman saya akan contohkan seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah role-nya sistem dan kemudian prompt-nya itu adalah seperti ini. Kita kasih dia role-nya itu dia lakuin apa. Kamu adalah asisten terbaik dalam membuat email, contoh. Terus kemudian type ini, terus ini role-nya udah benar. Yang kedua ini user. Nah, saya itu udah bikin sebenarnya. Saya udah bikin template buat email saya. Cuman gambaran besar itu seperti ini. Nanti kalian bisa ikutin aja. Email template-nya itu seperti ini. Halo, Dirk, apa kabar hari ini? Ini contohnya. Jadi saya copy aja dulu ini. Nanti kalian tinggal ikutin aja. Nih. Oke. Jadi awalannya itu kita harus bikin. Oke, kita isi di atasnya adalah tugas kamu adalah custom email dengan custom email sesuai dengan data berikut. Nah, jadi dia mengcustom email dengan sesuai data yang ada di bawah ini. Itu kita enter lagi. Nah, kalau sudah masuk di sini, itu kita sesuaikan dengan form yang tadi kita isi. Yang ada di form tadi kan ada nama depan, nama belakang, ada nomor telepon, ada email. Kita sesuaikan dengan itu di sini. Jadi contoh nama depan. Nah, ketika sudah nama depan, ini nama depan yang di kiri sini, yang saya ini, yang tadi sudah kita isi, kita drag ke sini. Nama depan kita drag ke sini. Nah, mana dia? Oh, sorry. Kita sini, nama depan, kita drag ke sini. Nah, itu udah otomatis seperti itu. Jadi nama depannya siapapun nanti yang mengisi di bagian nama depan itu yang akan ke list di sini, kebaca sama dia. Oke, harus nama depan ada nama belakang. Nama belakang ini kita drag lagi. Semuanya aja kita isi. Nama belakang terus nomor telepon. Kita drag lagi. Email. Email. Kita drag lagi. Terus kemudian ada nama perusahaan. Nama perusahaan kita drag. Apa yang kamu butuhkan.
drag lagi. Nah, deadline-nya terakhir. Deadline-nya. Nah, jadi gambarannya itu seperti ini. Jadi apapun nanti yang kalian bikin di form kalian, itu kalian masukin ke sini. Tuh, nama depan. Saya lebih suka seperti ini supaya nanti akan lebih rapi. Mungkin bisa aja langsung kayak nggak usah perlu nama depan ini, tinggal masukin aja, drag aja nama depan ke sini, nama belakang ke sini. Cuman saya lebih nanti di bawahnya tuh soalnya saya akan pakai kayak gini. Nah, saya akan tulis ini. Nama depannya seperti ini. Buka kurung, nama depan, saya lebih suka seperti itu. Jadi nggak perlu drag-drag lagi. Sebenarnya ini yang saya bikin ini bisa langsung aja nggak perlu pakai ini, sebenarnya bisa langsung nama depannya di sini, halo nama depan, drag. Cuman saya lebih suka seperti ini supaya lebih rapi aja hasilnya. Seperti itu. Oke, sudah begini ya. Perkiraannya nanti seperti ini. Email template, halo nama depan. Nih, halo nama depan, apa kabar hari ini? Terima kasih telah mengisi form yang sudah kami berikan tadi. Terima kasih, nama perusahaannya Marble AI. Terima kasih Marble AI telah mempercayai sorry ini typo, kami untuk melakukan. Nah, ini karena saya lebih suka ini karena apa nih? Apa yang kamu butuhkan kalau kita langsung drag ke sini, drag ke bagian yang simpulkan apa yang kamu butuhkan ini. Kalau kita langsung drag ke sini, hasilnya nanti dia akan beda. Contoh yang saya mau nih, saya tulis tadi, apa yang kamu butuhkan nih, saya perlu chatbot please. Jadi dia otomatis masuknya ke sini. Jadi kayak nanti nggak nyambung. Contoh gini, telah mempercayai kami untuk membangun, saya perlu chatbot please. Kan kayak kurang kurang profesional kalau seperti itu. Jadi saya lebih suka seperti ini, jadi saya suruh dia untuk simpulkan apa yang kamu butuhkan. Simpulkan apa yang kamu butuhkan tuh ini, field yang ini. Dengan deadline sesuai dengan yang Anda berikan, yaitu selama 2 minggu. Oke, benar. Oke, ini udah cukup. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Add option, nah, udah cukup. Oke, sekarang ini kita close. Terakhir kita masuk ke Gmail. Nah, Gmail ini last stepnya nih. Gmail, terus kita pilih yang send a message. Send a message. Nah, ini kalian create credential dulu ya, sama seperti kayak tadi. Cuman ini enggak, sini cuman login aja ke email. Jadi email mana yang mau digunakan. Jadi kalian tinggal pilih nanti kayak gini. Selalu ini, dan kalian harus ingat ketika ada pilihan seperti ini, ada OAuth atau service account, pilih yang selalu yang OAuth. Karena itu lebih gampang. Kalian tinggal login aja, nyelesain gini, dan sudah ada beberapa pilihannya seperti ini. Oke, jadi kalian lebih gampang. Selalu pilih yang OAuth. Oke, karena saya sudah ada, jadi saya tinggal yang ini aja, pakai yang sudah ada di sini. Nah, resource-nya message, terus operation-nya send, udah benar. Tuh, nah tuh-nya ini kita drag lagi yang email ini. Jangan tulis email kayak gini, email manual gini, karena otomatis nanti kekirimnya ke email yang kita isi ini, email yang kita isi ini. Jadi caranya kita drag yang field email ini ke sini. Nah, oke. Nah, subjeknya adalah ini, message model ini. Cuman kita harus start dulu deh kayaknya. Sebentar, ada yang salah. Jadi ini kayaknya kita putus dulu. Kita start dulu nih. Kita execute dulu. Contoh kita ini lagi, dir label plus 62 bla 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 bla. Emailnya label lambang 07. Deadline 2 minggu. Oke, kita submit. Terus kemudian, nah, ini AI-nya lagi berfungsi nih. Kita tunggu aja. Ini bakal keren banget ya. Apalagi kalau kalian udah punya logiknya bahwa oh, habis dari form ini saya kayaknya lebih enak kalau langsung masuk database-nya ke Excel atau ke Google Sheet. Itu, nah dari situlah nanti akan bangun logik-logik sendiri, dan pasti itu akan keren banget kalau kalian bisa bikin otomasi semuanya seperti itu. Oke, ini sudah ada. Nah, setelah sudah ada teksnya ini, sekarang kita sambungin ke email yang tadi. Sambungin. Oke, jadi subjeknya itu apa? Subjeknya adalah, ini kalau di email tuh biasanya apa? Jadi setelah isi form ini, yang kalau kita kirim subjeknya itu judulnya. Judulnya jadi contoh reply form Anda. Jadi subjeknya reply form Anda, terus message-nya kita drag teks yang ini ke sini. Teks yang ini tadi, yang sudah dari AI tadi. Oke,
Jadi gambaran besarnya itu gini. Halo Dirk, Dirk itu nama depan tadi. Ini, nama depan tadi. Apa kabar hari ini? Terima kasih telah mengisi form yang kami berikan. Terima kasih kepada Marble AI, nama perusahaannya, telah mempercayai kami untuk membuat chatbot dengan deadline yang Anda berikan, yaitu 2 minggu. Udah benar. Silakan, apakah Anda keberatan untuk mengonfirmasi nomor telepon Anda sekali lagi? Apakah 08 bla 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 sudah benar? Silakan beritahu kami jika ada yang terlewatkan atau jika ada informasi tambahan yang perlu kami ketahui. Terima kasih Marble AI. Jadi saya tulis sama Marble AI karena ya itu yang saya ini yang saya tahu ya, Marble AI itu. Oke, setelah itu email type-nya kita pilih yang teks aja. Sebenarnya HTML ini juga bagus, cuman buat teman-teman di sana yang mengerti ya, HTML di bahasanya gimana itu akan lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kalian belum ada skill di situ, belum ada skill untuk mengerti HTML gitu-gitu, itu akan sulit sekali, akan ribet lah. Karena kalau spasi aja harus spasi itu ada kata-kata tersendiri, biar dan itu ribet lah. Jadi lebih pilih teks aja. Oke, setelah seperti ini, sekarang kita coba tes, kita jalanin. Sekarang coba tes kita execute. Oke, udah kekirim. Sekarang kita lihat di sini. Nah, sudah ada, sudah muncul. Oke, jadi sudah muncul. Kita lihat isinya. Nah, halo Dirk, halo Dirk, apa kabar hari ini? Terima kasih telah mengisi form yang kami berikan. Terima kasih. Nah, ini kan masih ada this email was sent automatically with N8N. Itu bisa kita ganti sebenarnya. Jadi seperti ini. Jadi itu kan kalau seperti itu jadi kayak kurang profesional. Jadi di email tadi di bawah sini sini di optionnya kalian append N8N attribution. Jadi kalian harus wajib kalian matiin supaya lebih profesional. Karena kalau muncul N8N seperti tadi itu seperti kurang profesional. Nah, jadi setelah itu coba kita tes lagi execute. Kita lihat yang terbaru. Oke, sudah ada. Nah, sudah nggak ada lagi N8N. Jadi seperti itu hasilnya dan ini lebih terlihat profesional. Ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu tutorialnya. Itu sudah workflow-nya seperti ini. Cuman kalau kalian punya logic sendiri, kalian mungkin bisa tambahkan, oh dari form ini kalian bisa tambahkan, oh masuk dulu database-nya ke Excel. Kalian bisa buat seperti itu. Tapi secara garis besar itu seperti ini. Dan ya coba kita ulang lagi sekali. Kita isi, mungkin namanya Agus. Agus siapa? Agus Yanto. Nomor teleponnya plus 62 bla 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 bla. Emailnya, email saya aja karena ini yang akan saya perlihatkan ke teman-teman semua. 7@gmail.com. Nama perusahaannya Meta. Apa yang kamu butuhkan? Saya perlu AI agent untuk mengaudit. Contoh, deadline-nya 1 bulan. Kita submit dan kita lihat nanti di email saya seperti apa. Ini lagi proses, Kita tunggu. Send message udah selesai emailnya, sekarang kita lihat. Oke, sudah ada, sudah muncul. Halo Agus, apa kabar hari ini? Terima kasih telah mengisi form yang kami berikan tadi. Terima kasih Meta telah mempercayai kami untuk melakukan audit menggunakan agent AI dengan deadline yang Anda berikan, yaitu 1 bulan. Apakah Anda keberatan untuk mengonfirmasi nomor telepon Anda sekali lagi untuk saya? Silakan, terima kasih. Nah, itu seperti itu contohnya. Cuman kalau kalian mau memodifikasi email template-nya, kalian bisa. Tinggal kalian modifikasi di sini. Inilah contohnya. Jadi kalian harus bikin contohnya dulu supaya nanti AI-nya akan mengikuti seperti itu. Oke, seperti ini. Ya, jadi tutorialnya seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian mau bikin apa ini form ini buat semua orang, kalian tinggal copy di sini, terus masukin linknya di sini. Nah, ini karena belum aktif, karena ini kita belum aktifin. Di sini cara aktifinnya adalah sini, aktifin dulu. Oke, nah setelah seperti ini baru kalian copy linknya, terus masukin di sini atau kirim ke orang-orang mungkin yang akan mengisi form ini. Jadi saya membuat tutorial seperti ini karena menurut saya membalas email itu memakan waktu yang cukup lama menurut saya. Jadi
alangkah baiknya kalau kita substitute dengan AI di bagian ini. Dan itu apalagi buat email-email yang repetitif, cuman ganti nama orangnya doang. Itu bisa bisa sekali kalian manfaatkan. Jadi sebenarnya orang yang paling paling bisa melakukan AI automation ini adalah orang yang sebenarnya sudah mengerti bisnisnya dulu. Jadi contoh, oh dari bisnis ini kayaknya yang kurang tuh ini deh. Kayaknya ini bisa di substitute deh, ini bisa diganti deh dengan AI. Jadi orang-orang yang udah paham kayak gitu, itu pasti akan jago, dia udah tahu celahnya itu di mana yang bisa di substitute dengan AI. Jadi sekian tutorial dari saya. Ini sorry agak tiba-tiba gelap soalnya tiba-tiba hujan. Jadi terima kasih, semoga teman-teman semua dapat ilmunya.